Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hikmatullah MSy selaku dosen mata kuliah Hadis Ahkam serta teman-teman yang saya cintai, semoga dipermudahkan dalam menuntut ilmunya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Taqiyuddin Ibnu Junti, Dinda Ardinda, dan Khalisa. Pada video kali ini akan berbicara tentang sholat sunnah. Baik, saya Taqiyuddin Ibnu Junti. Saya di sini akan menerangkan tentang pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan. Artinya, apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Sholat sunnah, ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Baik, yang kedua, pembagian sholat sunnah. Pembagian sholat sunnah ini dibagi menjadi dua, ada yang dilaksanakan berjamaah dan dilaksanakan secara munfarid. Yang dilaksanakan dengan berjamaah itu ada beberapa poin. Yang pertama, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Waktu sholat hari raya Idul Fitri adalah tanggal 1 Syawal, mulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Sedangkan untuk sholat Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah sholat malam pada bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad atau penting bagi laki-laki atau perempuan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri, boleh juga berjamaah. Yang ketiga, sholat istisqa, yaitu sholat yang dilakukan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan di saat terjadinya kekeringan tanah atau musim kemarau yang panjang. Yang terakhir yaitu sholat dua gerhana. Di sini ada sholat kusuf, adalah gerhana matahari, dan kuhusuf gerhana bulan. Sholat kusuf dan kuhusuf hukumnya sunnah muakkad. Yang kedua yaitu dilaksanakan secara munfarid. Ada beberapa poin juga. Yang pertama, sholat rawatib. Sholat rawatib ialah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun sesudah, yang sering disebut sholat qobliyah dan ba'diyah. Baiklah, selanjutnya sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat atau lebih yang dilakukan pada waktu duha, yaitu kira-kira matahari naik sepenggala sampai tergelincir matahari. Jumlah rakaat sholat duha paling sedikit 2 rakaat, sedangkan paling banyak menurut bagian ulama adalah tidak terbatas. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa paling banyak 12 rakaat sesuai hadis Nabi berikut. Dari Anas, Nabi SAW bersabda, barang siapa sholat duha 2 rakaat, Allah akan membuat baginya istana di surga. Mr. Tirmizi dan Ibnu Majah. Cara melaksanakan sholat duha. 1. Niat sholat duha, usolli duha rakaataini lillahi ta'ala. Bacaan dan gerakan sholatnya sama seperti sholat fardu. Bacaan surat pada rakaat pertama ialah Asy-Syamsi dan rakaat kedua adalah ad-duha. Yang ketiga itu salam dan doa. Sholat sunat tahajud, sholat yang dikerjakan pada waktu malam dengan syarat dilakukan sesudah bangun dari tidur malam. Sekalipun tidur itu hanya sebentar, apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka sholatnya termasuk sholat sunnah saja seperti witir. Sholat tahajud dilaksanakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Keistimewaan sholat sunnah. 1. Menutupi kekurangan dalam sholat fardu. Yang kedua, ibadah sunnah paling afdol. Yang ketiga, bisa menemani Nabi di surga. Yang keempat, dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, doanya mustajabah. Yang ketujuh, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.